Halo Sobat Medlife, apa sih itu biang keringat dan bagaimana gejala, penyebab, dan cara mengatasinya? Yuk kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Medlife, kembali lagi dengan saya Bidan Wina. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang cara mengatasi biang keringat. Tapi sebelum pembahasan lebih lanjut, silahkan subscribe, like, dan share agar kalian bisa mengetahui lebih banyak info seputar kesehatan bersama Medlife. Nah, sahabat Medlife, apa sih itu biang keringat? Nah, biang keringat atau bahasa medisnya disebut dengan miliaria adalah kondisi yang disebabkan oleh adanya penyumbatan pada saluran keringat. Nah, kondisi ini memicu timbulnya ruam bintil-bintil kecil kemerahan yang bisa menyebabkan rasa gatal dan tidak nyaman pada kulit ya, Mams. Nah, biang keringat lebih sering dialami oleh anak-anak. Kenapa? Karena pori-pori kulit anak berukuran lebih kecil daripada orang dewasa ya. Nah, selain itu, kelenjar keringat anak belum bisa bekerja secara optimal dalam mengeluarkan keringat ya, karena perkembangannya yang belum sempurna. Nah, Mams, biang keringat pada anak biasanya terjadi di pipi, leher, dada, dan punggung, dan daerah lipatan seperti ketiak, lutut, sikut, dan selangkangan ya. Lalu apa sih gejala biang keringat pada anak? Nah, beberapa gejala yang menandakan munculnya biang keringat pada anak adalah yang pertama nih, munculnya bintil-bintil kecil kemerahan ya, yang terkadang dapat membengkak ya. Kemudian yang kedua, terasa gatal dan perih, Mams ya. Yang ketiga, rasa tidak nyaman yang mengganggu aktivitas sehari-hari. Keempat, terakhir bintil-bintil merah meradang dan mengeluarkan nanah. Apa penyebabnya? Nah, penyebab utama biang keringat pada anak yaitu penyumbatan pada pori-pori kulit anak sehingga keringat tidak bisa keluar. Nah, adapun beberapa faktor yang bisa memicu penyumbatan pori-pori kulit yaitu yang pertama cuaca panas, Mams ya, atau lembab. Kemudian kedua, kelenjar keringat anak belum berkembang dengan sempurna sehingga menghambat keluarnya keringat dari pori-pori kulit. Ketiga, sirkulasi udara yang kurang baik sehingga udara panas terjebak di dalam ruangan. Dan keempat nih, terkena infeksi bakteri Staphylococcus ya, epidermidis, di mana bakteri ini menghasilkan zat lengket pada kulit dan menyebabkan penyumbatan pada pori-pori. Dan yang kelima nih, menggunakan salep atau krim yang dapat menyumbat kelenjar keringat. Terakhir, memakai pakaian berlapis-lapis atau tebal ya pada anak-anak saat cuaca panas atau lembab. Dan aktivitas olahraga sehingga tubuh mengeluarkan banyak keringat, serta kelebihan berat badan atau obesitas pada anak yang cenderung memicu biang keringat di daerah lipatan kulit ya. Kemudian cara mengatasinya bagaimana sih? Nah, walaupun bukan kondisi yang perlu dikhawatirkan, sebaiknya orang tua segera menangani biang keringat pada anak ya, Mams, bukan hanya untuk kenyamanannya, tapi juga untuk mencegah terjadinya infeksi. Nah, berikut ini adalah beberapa cara mengatasi biang keringat pada anak yang dapat dilakukan. Yang pertama, memakaikan pakaian yang menyerap keringat ya, Mams. Nah, karena ketika udara sedang panas, sebaiknya berikan pakaian yang tipis dan bisa menyerap keringat pada anak agar ia tidak kegerahan ya. Kemudian pilihlah pakaian berlengan pendek dan tidak perlu menggunakan kaos kaki maupun penutup kepala. Nah, ketika kecil tertidur, sebaiknya Mams memakaikan baju berbahan katun untuk mencegah terjadinya iritasi pada kulit anak. Nah, selain itu, pilihlah pakaian yang longgar ya, karena baju yang sempit dapat menyebabkan gesekan pada kulit dan membuat bintil biang keringat pecah. Kedua, pastikan kebutuhan cairan anak terpenuhi. Nah, pada kondisi ini, pastikan kebutuhan cairan anak tetap terpenuhi agar ia tidak mengalami dehidrasi, karena dehidrasi dapat memperburuk gejala biang keringat pada anak. Ya, selain itu, keluarnya cairan juga
dapat mengurangi kadar air dalam tubuh sehingga anak perlu minum lebih banyak untuk menggantikan cairan yang keluar. Mams bisa memberikan ASI, sulfur, ya, air putih atau makanan berkuah untuk anak yang sudah boleh mengkonsumsi makanan padat. Ketiga, gunting kuku anak secara rutin ya Mams. Nah, kuku anak yang dibiarkan panjang dapat berisiko menimbulkan lecet atau luka pada kulit dan meningkatkan resiko terjadinya infeksi kulit jika dia menyentuh apapun menggaruk bintil-bintil biang keringat tersebut ya. Yang keempat nih, menggunakan lotion. Salah satu cara mengatasi biang keringat pada anak adalah menggunakan produk perawatan kulit atau lotion ya. Karena lotion ini dapat meredakan gejala gatal dan perih pada kulit si kecil ya, tapi sebelum mengoleskannya pada si kecil sebaiknya baca terlebih dahulu cara menggunakan pada label kemasan ya. Nah, di samping itu orang tua sebaiknya juga lebih hati-hati jika anak memiliki kulit sensitif ya. Akan lebih baik jika parents berkonsultasi dengan dokter terlebih dahulu sebelum menggunakan lotion tersebut untuk menghindari efek samping yang tidak diinginkan pada kulit anak. Dan kelima, hindari penggunaan bedak bayi ya. Tidak sedikit orang tua yang menggunakan bedak bayi untuk mengatasi masalah kulit pada anak. Tidak terkecuali biang keringat nih, padahal penggunaan bedak bayi justru tidak disarankan karena dapat menutup pori-pori kulit dan memperparah biang keringat ya Mams. Nah, yang keenam nih, jaga suhu ruangan. Menjaga ruangan tetap sejuk juga bisa menjadi salah satu cara mengatasi biang keringat pada bayi atau anak ya. Nah, parents bisa memasang AC atau kipas angin di ruangan anak, tapi hindari mengarahkan anginnya langsung ke tubuhnya ya. Nah, ruangan yang sejuk dapat membantu anak merasa lebih nyaman, tidur dengan nyenyak, dan tidur lebih cepat saat malam hari. Nah, parents juga bisa membawa anak ke ruangan terbuka yang sejuk, misalnya teras rumah. Dan yang terakhir nih, ketujuh, berkonsultasi dengan dokter. Biang keringat pada anak umumnya bisa sembuh dengan sendirinya meskipun tanpa pengobatan khusus. Untuk mempercepat proses pemulihannya, parents juga harus menjaga kebersihan anak, merawat kulitnya, dan memastikan anak tidak terpapar produk yang bisa mengiritasi kulit. Tapi pada beberapa kasus, biang keringat pada anak bisa saja memerlukan penanganan dari dokter. Segera periksakan si kecil ke dokter jika munculnya biang keringat disertai dengan beberapa gejala. Misalnya anak rewel ya, rewelnya terus-menerus akibat kondisi tersebut. Kemudian terdapat pembengkakan kelenjar getah bening ya. Terus ruam bintil-bintil pada kulit ya mengalami pembengkakan dan terasa hangat saat disentuh ya. Selanjutnya anak mengalami demam ya, biang keringat tidak kunjung sembuh meskipun sudah dirawat dan diberikan obat ya. Nah, jika anak mengalami sejumlah gejala tersebut, silakan hubungi dokter anak terdekat ya, Mams. Nah, itulah penjelasan tentang cara mengatasi biang keringat ya. Jika ada pertanyaan, Mams boleh menghubungi nomor admin atau nomor saya di nomor admin yang tertera di deskrip atau bisa juga tulis di kolom komentar ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.